Kemudian dalam kromatografi itu polaritas itu sangat penting ya sebagai petunjuk sifat dari pelarutnya ya atau solvent. Kemudian penyerap ya atau adsorbennya, zat yang dipisahkan atau kita sebut sebagai solut ya. Dan juga di sini juga menggunakan prinsip like dissolve like. Nah, ini yang saya sebutkan tadi ya, kepolaritasan itu menentukan mana sih yang disukai, mana sih yang enggak ya. Kalau disukai otomatis dia akan ditarik, tapi kalau enggak ya dilepas begitu. Nah, di mana pelarut polar itu cenderung melarutkan solut polar ya. Ini prinsip ekstraksi kemarin kalau kalian masih ingat ya. Jadi pelarut yang digunakan itu adalah pelarut polar. Berarti senyawa yang nantinya akan ditarik dari suatu tanaman itu adalah senyawa yang bersifat polar juga. Begitu pula dengan yang non polar. Nah, kemudian tuh adsorbennya juga tuh bersifat lebih polar ya dalam hal ini untuk mengabsorpsi solut polar. Tapi tergantung adsorben apa yang kita gunakan, apakah dia bersifat polar atau non polar ya. Oke, sekarang saya mengingatkan lagi, ini sudah saya sampaikan di materi awal ya, bahwasanya untuk polaritas memang penting ya kita pertimbangkan terlebih dahulu, yang itu kaitannya dengan pelarut, karena masih berkaitan dengan proses ekstraksi ya atau hasilnya yang kita kenal dengan ekstrak yang itu nanti akan kita uji ya kualitasnya menggunakan kromatografi. Nah, di sini ada konstanta dielektrik. Coba kalau kalian perhatikan ya, dari atas ke bawah itu dari angka nilainya itu lebih kecil ya, dari atas semakin ke bawah itu semakin besar. Ini menandakan bahwa konstanta dielektrik itu sangat menentukan tingkat kepolarannya. Nah, di sini tingkat yang tidak polar atau non polar itu yang paling atas ya. Ada petroleum ringan yang isinya ester, heksana, heptana ya. Kemudian ada sikloheksana, kemudian ada karbon tetraklorida, ada toluena ya, ada benzen, etil sampai ke bawah, metanol, air ya. Nah, air itu yang paling besar polarnya. Jadi kalau ditanya apa sih pelarut paling polar ya air gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat dari angkanya bahwasanya semakin besar konstanta dielektrik berarti semakin polar pelarut itu. Nah, itu. Jadi ini penting sekali ya karena itu tadi prinsip like dissolve like tadi itu ya. Jadi bahwasanya jangan sampai kita salah ya menentukan pelarut. Artinya nanti kandungan senyawa yang kita inginkan tidak akan diperoleh seperti itu. Kemudian yang kedua adalah istilah partisi dan adsorbansi. Nah, tadi yang saya sudah sebutkan di awal ya, kalian harus paham dulu apa itu partisi, apa itu adsorbansi ya. Tapi sebetulnya semua itu adalah tahap pemisahan ya. Pemisahan yang itu baik bersifat partisi atau adsorpsi ya. Jadi ini semua memang perlu ya dipahami untuk tahap khususnya ya tahap kromatografi yang mana kita harus tahu dulu bahwasanya proses partisi dan adsorpsi itu sangat dipengaruhi oleh perbedaan polaritas solut ya. Solut itu artinya senyawa yang ada di dalam sampel seperti itu yang nantinya akan kita pisahkan. Kenapa dipisahkan? Ya kita kan mengetahui ya atau mengidentifikasi. Jadi kalau nggak dipisahkan nanti nggak tahu yang mana seperti itu. Nah, kemudian polaritas itu merupakan faktor yang menentukan daya larut atau kemampuan partisi dan adsorpsi suatu solut ya. Nah, coba kita pisah-pisahkan dulu ya istilah partisi dan adsorbansi karena ini sangat menentukan tipe kromatografi yang akan kita gunakan ya. Nah, untuk partisi, partisi ini sangat tergantung dari daya larut solut ya dalam dua macam cairan ya. Nah, ini kalau misalkan kalian masih ingat penjelasan saya terkait ekstraksi cair-cair ya. Nah, ini adalah penjelasan secara langsung untuk partisi itu seperti itu. Yang mana pelarut polar itu akan cenderung melarutkan solut polar. Jadi dia akan melarutkan akan dalam kondisi di dua cairan yang berbeda seperti itu ya. Kemudian untuk partisi ini sensitif terhadap berat molekul solut ya. Ini untuk yang partisi. Sedangkan yang adsorbansi
itu peka terhadap stereometri dari solut yang dimisahkan. Kemudian banyaknya solut yang didapat itu diabsorpsi pada permukaan adsorben itu tergantung dari konfigurasi solut ya. Kemudian kemampuan yang diabsorpsi menentukan kemudahan solut untuk dipisahkan dengan kromatografi absorpsi. Dan untuk absorbansi ini cocok ya untuk pemisahan campuran solut yang serupa tetapi mempunyai perbedaan bentuk stereometrik. Nah ini, jadi ada beberapa senyawa yang memang mirip ya, ini yang sulit. Tapi kalau jelas-jelas itu berbeda senyawanya, itu berat molekulnya berbeda, itu jelas sekali bisa membedakan. Tapi kalau senyawa itu mirip-mirip dan berat molekulnya mungkin tidak terlalu jauh ya ukurannya, dan sulit ya untuk menentukan ini senyawa apa sih sebenarnya. Nah, kita menggunakan prinsip absorbansi ini. Nah, sekarang untuk dasar ya, dasar pemisahan kromatografi. Sebetulnya hampir sama ya antara partisi sama adsorpsi itu, bahwasanya adanya perbedaan kecepatan migrasi ya, perpindahan komponen senyawa-senyawa yang nantinya akan dibawa oleh fase gerak ya, dan ditahan secara selektif oleh fase diap. Jadi kita bisa melihat profilnya seperti itu. Mana sih yang migrasinya itu pendek ya, mana sih migrasinya itu yang panjang seperti itu. Nah, tentunya hal ini akan lebih mudah ya kita pahami ketika kita nanti sudah masuk ke bagian penjelasan jenis-jenis kromatografi. Apakah dia berdasarkan prinsip kerja partisi atau berdasarkan prinsip kerja absorpsi seperti itu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan dulu ya. Sebetulnya jenis-jenis kromatografi ini banyak sekali ya. Bahkan tadi yang berdasarkan riwayat sejarahnya, bahkan di awal-awal itu sudah ada penemuan terkait pertukaran ion ya. Nah, sedangkan di praktikum kita memang tidak untuk kromatografi yang berbasis ion ya. Jadi ini minimal bisa menjadi dasar kalian untuk memahami ya jenis-jenis kromatografi. Kalian harus tahu dulu bahwasanya kromatografi itu ya bisa dibedakan berdasarkan fase diamnya ya. Fase diam itu artinya fase yang tidak bergerak. Nah, itu tidak bergerak maksudnya sebagai tempat untuk menahan atau mengikat solut atau senyawa yang nantinya akan dimigrasikan sepanjang fase diamnya itu, tergantung berapa panjang fase diamnya. Nah, di sini untuk perbedaan ya berdasarkan bentuk fase diamnya, ada fase diam berbentuk planar atau datar ya, dan fase diam yang berbentuk kolom. Jadi kalau untuk fase diam yang berbentuk datar, ini terbagi jadi dua ya. Ada kromatografi lapis tipis atau kita kenal dengan istilah KLT, dan kromatografi kertas. Sedangkan yang fase diam untuk jenis kolom, ini ada kromatografi gas dan kromatografi cair. Namun pada kesempatan kali ini saya bagi dua sesi ya. Jadi untuk yang kali ini saya akan membahas dua kromatografi yang bersifat fase diamnya planar ya atau datar ya, ini KLT dan kromatografi kertas. Selanjutnya nanti saya akan menjelaskan terkait fase diam yang kolom. Itu kalau berdasarkan fase diamnya. Nah, sekarang berdasarkan mekanisme pemisahan ya. Jadi untuk mekanisme pemisahan itu kromatografi dibedakan ya, dibedakan berdasarkan mekanisme pemisahan. Ada kromatografi absorpsi ya. Ini contohnya kolom dan KLT. Jadi nanti kalau sudah masuk ke materi KLT untuk sesi hari ini, itu berarti kromatografinya tipenya absorpsi ya. Kemudian kalau yang partisi itu adalah kromatografi kertas. Nanti kalau misalnya saya sudah masuk ke materi kromatografi kertas, berarti itu adalah kromatografi yang berprinsip partisi. Ada juga kromatografi pertukaran ion yang saya sebutkan di awal tadi ya, bahwasanya ini sudah ditemukan sebelum kromatografi dari Thuyts itu diutarakan ya. Namun pada penjelasan kali ini saya tidak menjelaskan untuk kromatografi pertukaran ion. Kemudian ada kromatografi filtrasi gel ya, kemudian kromatografi afinitas. Nah, ini adalah macam-macam kromatografi berdasarkan mekanisme pemisahannya.
Nah, kemudian untuk dasar pemilihan kromatografi, sebetulnya hak-hak aja sih, sah-sah aja sih kita memilih ya, hak kita untuk memilih mana sih kromatografi yang akan kita gunakan. Tetapi kita juga tidak harus hanya mengejar mudahnya saja, tapi juga harus mengejar kualitasnya, kualitas yang diperoleh, hasilnya betul-betul memadai atau tidak ya. Tapi jelas kalau masalah kemudahan itu harus kita pilih ya, kemudahan dalam pelaksanaannya. Tapi sebetulnya kemudahan itu sifatnya relatif ya, artinya selama ada petunjuk kerjanya, prosedurnya jelas, itu bisa kok kita pelajari. Dan yang jelas alatnya ada. Nah, itu ya. Kemudian untuk selanjutnya yang perlu kita perhatikan juga adalah tujuan pemisahannya. Apakah dia sifatnya preparatif atau analitik ya. Nah, preparatif itu maksudnya apa? Sebetulnya kalau awal-awal sih kita cukup analitik ya, cukup mengetahui senyawa itu secara kualitatif. Maksudnya apa? Cukup tahu ada tidaknya senyawa di dalam sampel uji kita itu. Nah, kemarin kan kalian sudah praktik screening fitokimia ya, menggunakan reaksi-reaksi tertentu, apakah ada alkaloidnya, apakah ada terpenoid, apakah ada flavonoid dan lain-lain, itu juga menjadi bagian screening fitokimia. Nah, ini juga begitu, jadi kita tidak perlu mengetahui kadarnya berapa, tapi cukup tahu apakah betul-betul itu adalah senyawa yang kita maksud. Biasanya sih menggunakan pembanding ya, pembanding yang mempunyai karakteristik yang sama, jadi nanti dilihat ukurannya, tapi ukuran tidak menentukan kadar ya, hanya ukuran saja, artinya memang betul-betul itu adalah senyawa yang kita maksud. Beda kalau itu adalah preparatif. Kalau preparatif itu berarti tidak hanya sekedar mengetahui senyawa apa sih yang ada, tapi juga kadarnya. Karena ini tujuannya untuk isolasi ya. Kita mendapatkan betul-betul senyawa yang ada di dalam sampel uji kita. Ya, makanya disebut sebagai pengujian secara kuantitatif begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bentuk senyawa yang dipisahkan. Jadi kalian harus tahu dulu karakteristik dari senyawa yang dipisahkan. Apakah dia berubah minyak sirih ya atau tidak begitu ya. Artinya kalau dia berubah minyak sirih berarti kan tingkat volatilnya lebih tinggi ya. Berarti kita harus hati-hati jangan sampai nanti prosesnya itu menghilangkan karena sifat menguapnya lebih tinggi daripada yang lainnya. Jadi kita pelajari dulu senyawa-senyawa apa sih yang ada di dalam sampel kita. Nah, itu ya sebagai pengantar untuk prinsipnya. Sekarang saya masuk ke jenis-jenis kromatografi. Yang pertama yang kita bahas adalah kromatografi kertas atau KKT ya. Jadi kromatografi kertas ini bisa dikatakan adalah kromatografi yang paling sederhana dibandingkan yang lainnya ya, yang hanya menggunakan kertas ya, kertas yang berbahan selulosa seperti itu. Jadi untuk pemisahannya karena terhitung sederhana, biasanya paling sering menggunakan KKT ini untuk mengetahui senyawa-senyawa yang ada di dalam tinta misalkan, atau pewarna makanan atau pewarna sintetik. Ini paling sering ya. Jadi kalau semisal untuk mengetahui apakah betul pewarna makanan yang digunakan oleh orang-orang yang berjualan itu betul-betul ada pewarna makanan yang sesuai dengan kesehatan ya, yang dianjurkan untuk kesehatan dan ada BPOM-nya. Nah, ini kita bisa uji dengan ini. Jadi kita nanti pembandingnya adalah senyawa pewarna makanan yang sudah ada. Apakah betul-betul memiliki kesamaan? Nah, kalau berbeda ya berarti lain dong dari pembanding tersebut. Bisa mengambil dari senyawa lain yang itu bukan pewarna makanan. Begitu ya. Nah, untuk KKT ini menggunakan prinsip partisi ya, yang menggunakan kertas selulosa. Namun biasanya sih kalau labnya sudah menyediakan ada kertas khusus, biasanya menggunakan kertas Whatman nomor 1 ya. Tapi kalau nggak ada, biasanya menggunakan kertas selulosa ya, seperti kertas HVS, kertas buram, itu bisa ya. Nah, di sini prinsipnya adalah pemisahan campuran dari substansi menjadi komponen-komponen, jadi akan terpisah ya senyawa-senyawa yang ada di dalam sampel tersebut, sama ya, menggunakan prinsip distribusi atau migrasi dari senyawa tersebut yang berada pada dua fase ya, ada fase diam, ada fase gerak. Nah, di sini fase diam yang digunakan itu berupa air atau aqueous yang terikat pada kertas selulosa. Nanti kalian akan tahu bedanya dengan yang kromatografi satunya, lapis tipis. Karena kita hari ini membahas tentang perbedaan KKT dengan KLT ya. Karena sama-sama itu adalah kromatografi yang fase diamnya adalah flat atau datar ya. Nah, di sini kertas selulosa yang digunakan itu bertindak sebagai fase diam. Kebayang ya. Jadi fase diamnya itu adalah
adalah kertas yang berbahan selulosa yang kemudian ditotolkan sampel ya, sampel uji yang kita akan periksa tadi ya. Kemudian dicelupkan ke dalam pelarut. Kalau kalian pernah belajar daya kapilaritas, sebetulnya prinsip itu yang kita gunakan ya. Jadi berdasarkan daya kapilaritas itu akan terserap ya dan akan bergerak ke atas. Jadi logikanya pelarut yang itu ditempelkan pada bagian pangkal dari kertas itu lama-lama kan dia akan naik ke atas ya. Ketika naik ke atas dia akan membawa senyawa-senyawa yang sudah ditotolkan di bagian bawah dan akan membawa berdasarkan distribusinya dan akan terpisah satu sama yang lain. Nah, dengan begitu kita akan bisa menghitung jarak ya. Jarak apa? Jarak sampel dan jarak pelarut. Nanti kita akan mengetahui nilai RF-nya. Nah, RF inilah yang nantinya akan menentukan apakah senyawa yang ada di dalam sampel tersebut itu kalau dibandingkan pembandingnya RF-nya sama atau tidak. Kalau sama berarti memang itu aman, misalkan ya kalau itu pewarna makanan. Tapi kalau enggak, loh kok beda? Nah, ini berarti something, ada sesuatu yang berbeda di sana yang kemungkinan besar menggunakan pewarna lain yang kita nggak tahu itu pewarna apa ya. Kemudian di sini pelarut yang umum digunakan, di sini pelarut disebut sebagai fase gerak karena dia yang akan merambat ke atas, menerapkan prinsip daya kapilaritas itu, fase gerak atau iluen. Jadi kalian sudah mulai terbiasa ya menggunakan istilah-istilah, ada istilah solut ya, ada istilah fase diam, ada fase gerak. Fase gerak ini kita sebut juga sebagai iluen ya. Misalkan di sini yang digunakan biasanya sih pelarut yang bersifat organik dan air pun juga termasuk organik, bisa ya menggunakan air atau juga pentana, propana, etanol atau campuran ya. Kita menggunakan perbandingan tertentu, misalkan botanol, etanol, amonia 3:1:1. Tapi ini semua disesuaikan referensi ya, referensi yang sudah pernah dilakukan. Jangan sampai kita kalaupun memang belum tahu sama sekali, kita biasanya optimasi untuk menentukan perbandingan yang tepat ya dalam hal kromatografi. Kemudian prinsip KKT ya. Jadi prinsip KKT ini sebetulnya tadi saya sebutkan bahwa bersifat partisi ya, partisi multiplikatif ya, artinya memang banyak yang nanti akan dipisahkan dari satu totolan senyawa yang ditempelkan pada kertas ya, kertas berbahan selulosa. Nah, di sini partisi multiplikatif suatu senyawa antara dua cairan yang tidak saling bercampur ya. Jadi di sini partisinya itu terjadi dalam pelarut yang bergerak lambat ya pada kertas, yang mana komponen-komponennya tersebut akan bergerak maju dengan laju yang berbeda atau migrasi yang berbeda, dan campuran itu akan dipisahkan berdasarkan pada perbedaan bercak warna. Jadi kalau semisal awal mulainya ini ya, yang pada gambar ini yang berwarna putih ini adalah kertas yang berbahan selulosa. Biasanya sih kita bisa menggunakan kertas HVS ya. Kemudian dibuat garis lurus seperti ini yang menandakan ini adalah titik awal untuk dilakukan pentotolan ya, pentotolan sampel uji ya. Nah, ini belum dicelupkan ke dalam fase gerak ya. Jadi masih berupa penempelan pada fase diam. Nah, setelah dicelupkan pada fase geraknya yaitu pelarutnya dan dibiarkan dalam waktu tertentu, maka dia akan berjalan ke atas atau merambat ke atas seperti ini. Ini bukan sesuatu yang bersifat kebetulan ya, artinya perambatan ini sangat menentukan karakteristik dari senyawa-senyawa yang ada pada perambatan ini. Nah, tadi kalau kalian masih ingat bahwasanya partisi itu kan berdasarkan berat molekul ya, ini juga berpengaruh di sini. Nah, nanti kita akan bisa melihat krom-kromnya atau zat-zat warna yang ada atau muncul ya di dalam fase diamnya tersebut. Nah, biasanya kalau untuk KKT ini jauh lebih simpel karena biasanya gampang sekali untuk melihat warna yang terpisahkan satu dengan lain. Ya, contoh nih ya, pada totolan yang pertama, ya ini yang pertama ini. Nah, ini setelah dielusi atau setelah diberikan pelarut, itu dia akan merambat ke atas. Nah, ini kan ada perbedaan warna ya. Bagian yang pertama ini agak warna-warna kuning keorangean, kemudian yang di sini adalah warna merah, kemudian di sini kosong ya, dan sampai ke atas ada warna pink ya. Berarti dia terbentuk 3 bagian warna ya, warna kuning kecoklatan ini, merah, dan warna pink. Kemudian yang kedua ini terbentuk warna kuning ya, kemudian warna apa ini ya, warna merah batak ya, hampir. Nah, yang ketiga hanya warna kuning saja, begitu seterusnya. Nah, itu ya. Nah, sekarang
dengan adanya hasil seperti ini, apakah cukup seperti ini? Tidak ya, kita akan mengukur RF-nya. RF itu apa sih? Nah, itu ya pertanyaannya ya. RF atau kita kenal sebagai retardasi faktor ya, atau faktor retardasi, itu adalah jarak yang ditempuh oleh solut yang ditotolkan pada starting point, pada awal kali ditotolkan, dibagi dengan jarak yang ditempuh oleh pelapor. Nah, enaknya memang kita buat garis ya, buat garis yang itu untuk memudahkan kita pengukuran. Misalkan nih ya, kita buat dulu nih garis pentotolan di sini. Jadi semua sampel uji yang akan ditotolkan diletakkan di sini. Tidak boleh berbeda-beda, satu sini, satu sini, satu sini, itu nggak boleh. Harus sejajar seperti ini ya. Nanti kita akan mengetahui berapa sih nilai RF-nya. Nah, yang paling atas ini ada batas atas untuk pelarut atau fase gerak. Jadi kalau pelarutnya sudah melewati ini, kita stop ya, karena jangan sampai melebihi batas seperti itu. Nah, di sini saya ambil contoh ya, misalkan ukuran kertas 7 cm ya. Jadi kita ukur 7 cm ya, kita potong atau kita gunting. Kemudian jarak antara ujung kertas dengan starting point 1 cm. Misalkan ujung ini ke sini, ini 1 cm. Starting pointnya, awal mulanya. Kemudian jarak antara ujung kertas dan eluen, nah ini ya, antara batas atas untuk pelarut eluen ya, itu 0,5. Jadi kita hitung 0,5 dari ujung sampai ke sini. Nah, kemudian kalau ditanya berapa sih jarak antara starting point dan pelarut batas atasnya, itu kita lihat bahwa 7 cm ini ya, seluruhnya ini kita kurangi dengan 1 cm dari sini dan 0,5 dari sini, karena kita kan pengen mengukur nilai ininya ya, nilai apa namanya, jangkauan untuk pelarutnya ya. Jadi 7 dikurangi 1 ya, ditambah 0,5 ini berarti 7 dikurangi 5,5. Jadi jaraknya itu adalah 3 cm ya, begitu. Nah, ini ya, ini menjadi hal yang harus kita pahami betul ya, bahwa nilai RF itu diperoleh dengan rumusnya adalah X per Y. Maksudnya apa X per Y? X itu adalah jarak tempuh dari apa namanya itu, senyawa ya, senyawa yang itu nanti ditandai dengan bercak warna yang pertama kali muncul. Nah, ini kok di sini munculnya kan di sini ya, berarti ini senyawa A misalkan. Nah, senyawa A ini untuk mengetahui berapa sih jaraknya, tinggal diukur aja pakai penggaris ya, starting point sampai ke sini. Nah, karena bentuknya itu ada yang bulat seperti ini, ada yang bentuknya lonjong. Nah, kita ambil bagian tengahnya untuk mengukurnya. Jadi tentunya nanti secara realnya kan tidak seperti ini. Kalau kan bandingkan nih kan, yang warna merah ini ya, merah ini kan panjangnya segini. Nah, kita mengukur batasnya itu di mana begitu. Nah, kita bisa ambil di bagian tengahnya. Nah, itu ya. Jadi ini menjadi pengukuran yang harus kalian pahami betul. Nah, kemudian untuk Y-nya ini adalah jarak starting point sampai ke batas pelarut atas ya. Jadi berapa yang diperoleh dari nilai X-nya ini per Y begitu. Nah, di sini misalkan nih ya, contohnya ya, contoh di sini Y-nya yang merupakan jarak antara starting point sampai ke batas pelarut itu adalah 7 misalkan ya. Ini jaraknya, tapi dikurangi dulu ya untuk yang bagian batas atas bawahnya ini yang tadi saya sudah jelaskan. Berarti 7 dikurangi 2,5 ya, jadi 5,5. Jadi Y-nya adalah 5,5 cm. Nah, seandainya untuk noda yang pertama ya, kita sebut noda bercak itu untuk tampilan yang muncul ya setelah kromatografi dilakukan. Nah, itu jaraknya adalah 3 cm. Nah, ini misalkan ini ke sini 3 cm, kemudian untuk Y-nya itu adalah 5,5 cm. Berarti kita bisa ukur untuk harga RFE-nya X per Y. X berarti 3 ya, X ini, dan Y-nya 5,5. Jadi harga RF-nya adalah 3 dibagi 5,5 cm sama dengan 0,5 cm. Nah, itulah yang dapat kita peroleh ya, peroleh nilai RF-nya. Nah, kalau misalkan ini dilakukan untuk pengujian pewarna makanan, seandainya pewarna makanan itu ternyata ukur RF-nya tidak 0,5, ya berarti itu tidak sama begitu. Tapi kalau semisal ternyata
hasil dari uji kromatografi makanan yang dicurigai mengandung pewarna, tapi nggak tahu tuh pewarna apa, entah itu sintetik, entah itu bukan. Itu kalau misalkan punya kesamaan dengan pembandingnya yang itu sudah jelas-jelas adalah pewarna yang diizinkan dan ternyata memiliki kesamaan ukuran di RF-nya 0,5 atau mempunyai bercak yang kedudukannya hampir sama, itu sudah dapat kita simpulkan itu memiliki kandungan yang sama. Nah, ini yang sering kita gunakan untuk pengujian makanan-makanan yang beredar, apakah menggunakan pewarna yang diizinkan atau tidak ya. Nah, di sini saya akan menampilkan video yang sekiranya bisa membuat kalian lebih memahami bagaimana sih prosedurnya seperti itu ya. Silakan disimak. Oke, ini menggunakan kertas saring ya. Kertas saring bisa, HVS bisa ya. Kemudian tempelkan benang di atas chamber dengan selotip karena nanti kertasnya akan digantung ya, akan digantung di tali ini. Jadi biar dia bisa berdiri tegak. Nah, ini untuk menekuk ya. Jadi untuk nyantolin di kertas di tali ya, tali yang sudah dibuat di chambernya atau di gelas bekernya. Nah, ini untuk membuat batas atas sama batas bawah ya. Jadi untuk ukuran starting point sampai batas atas pelarut itu tadi dibuat 8 cm ya. Jadi itu adalah ukuran Y-nya. Nah, setelah itu dibuat tanda batas di atas ya. Nah, di sini menggunakan fase geraknya apa coba? Etanol dan air ya, perbandingan 5:5 ya. Tetap dia menggunakan air. Kenapa? Karena kan partisi ya. Partisi itu fase diamnya air yang terikat pada kertas selulosa ya. Tadi itu sebelum dilakukan penjenuhan dulu ya. Biasanya sih dilakukan pada kertas saring yang diukur sama tapi belum ditotolin senyawa ya, sampel ya. Jadi dibiarkan sampai merambat ke atas, itu menandakan kalau kromatografi sudah siap untuk digunakan ya, digunakan untuk pengujian sampel yang sebenarnya. Nah, ini ya, sampel yang digunakan adalah tinta, warna tinta ya. Ada tiga sampel yang nantinya akan dipisahkan ya. Dibuat totolan seperti itu. Nah, chamber sudah jenuh ditandai dengan fase gerak yang sudah mencapai bagian atas kertas saring. Nah, itu sudah jenuh berarti ya, artinya sudah siap digunakan untuk sampel yang sebenarnya. Nah, ini yang sudah ditotolkan ya, digantungkan pada tali dan dibiarkan dia mengalami elusi ya, atau berprinsip pada daya kapilaritas sehingga akan merambat ke atas membawa senyawa. Nah, itu kita perhatikan. Makanya nanti kalau praktikum, kita praktikumnya tidak menggunakan kromatografi kertas ya, tapi menggunakan KLT. Prinsipnya sama sebetulnya. Tuh, ini adalah proses elusi ya, sudah mulai merambat ke atas membawa
zat-zat warna yang ada di pada sampel masing-masing ya. Nah, setelah ditunggu beberapa saat, ketika sudah sampai ke batas atas pelarut, dihentikan ya prosesnya. Lalu kita lihat hasilnya. Hasil seperti ini ya. Ini pewarna 1, 2, 3 ya, tinta 1, tinta 2, tinta 3 ya. Hasilnya seperti ini. Nah, ini kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya memang untuk masing-masing tinta itu hanya menghasilkan satu warna ya. Ada zat warna yang memang kita lihat dari kesamaan warna dari satu dengan yang lainnya kan nggak ada ya. Harusnya kan kalau semisal ada warna lain kan muncul nih di sepanjang ini. Ini juga di sepanjang ini juga muncul. Tapi kalau untuk ini kan yang warna nomor 1 ini hanya berwarna apa ini ya, warna merah muda ya. Yang 2 dan 3 itu berwarna biru. Dan ini kemungkinan ini adalah senyawa yang sama antara 2 dan 3. Nah, coba kita latihan bagaimana cara menghitung RF-nya. Tadi sudah dijelaskan di video ya bahwasanya mengukur kertas ya, batas startingnya sampai ke eluen atau pelarutnya itu 8 cm ya. Kemudian kita hitung jarak rambatnya pada sampel ya, senyawa yang berwarna ungu apa sih ya, biru ya, biru ini kita ukur ya, kita ukur, kemudian ternyata panjangnya adalah 2 cm. Berarti kita bisa simpulkan nilai RF-nya X per Y ya, berarti 2/8 ya, 2/8 0,25 cm. Nah, ini adalah nilai RF untuk tinta nomor 3 ya, dan memiliki kesamaan untuk tinta yang nomor 2. Nah, ini untuk prinsip kromatografi kertas ya. Namun sebetulnya kromatografi kertas ini sudah bagus ya prinsipnya, tapi sayangnya kalau untuk pengujian senyawa-senyawa yang kita pelajari kemarin di screening fitokimia itu nggak cocok ya, karena tidak secara sensitivitas untuk apa namanya mengidentifikasinya kurang ya, dan tentunya waktunya lebih lama, dan apa ya, karena ada kemiripan-kemiripan dengan senyawa-senyawa yang lain, jadi kita sulit lah untuk membedakan ya. Tapi kelebihannya sih kalau dari segi peralatannya mudah, murah ya, dan bisa diidentifikasi dengan mudah juga. Kalau misalkan itu kayak pewarna ya, jenis pewarna yang paling sering itu pewarna. Kita akan mengetahui apakah pewarna yang digunakan sama nggak dengan pembandingnya, seperti itu. Nah, itu untuk kromatografi kertas. Sekarang kita masuk ke kromatografi lapis tipis atau KLT. Secara prinsip sama, karena ini menggunakan fase diam yang bertipe planar ya, atau datar. Nah, ini sama. Namun dalam hal ini yang harus kita perhatikan adalah prinsip dari kerjanya. Sedangkan yang KKT tadi itu kan berdasarkan partisi ya. Nah, apakah sama juga KLT ini dengan partisi? Nah, kita baca ya satu per satu. Jadi sebetulnya sama-sama merupakan teknik analisis kualitatif ya, yang berasal dari sampel yang diperiksa dengan memisahkan komponen sampel berdasarkan perbedaan kepolaran ya. Jadi KLT ini biasa digunakan untuk mengidentifikasi senyawa dan menguji kemurnian senyawa. Jadi biasanya kalau untuk screening kandungan-kandungan senyawa kimia yang ada dalam tumbuhan, yang itu nantinya kita akan kembangkan menjadi bahan obat, misalkan apakah betul-betul tuh di sampel tanaman kita itu mengandung senyawa yang kita maksud. Nah, kita bisa menggunakan analisis KLT ini. Nah, untuk KLT ini biasanya sebetulnya kalau secara prinsip kelihatan sama ya, menggunakan fase diam berupa apa namanya berbahan kertas. Tapi kertas untuk yang KLT bukan kertas saya KKT ya, yang itu cukup berbahan selulosa, tidak. Tapi di sini menggunakan plat KLT yang berbahan silika ya, silika atau alumina ya, pada yang itu ditempelkan pada sebuah plat atau lempeng ya, yang itu bersifat keras ya, jadi tidak mudah mengalami kerusakan dan mampu menyerap dengan baik, seperti itu. Tapi kalau untuk fase sama ya, ada fase diam juga ada fase gerak. Nah, tadi saya sebutkan perbedaannya itu untuk fase diamnya, bahwasanya kalau untuk KLT ini menggunakan lapisan tipis adsorbennya atau penyerapnya adalah berbahan silicat gel atau alumina. Tapi kalau untuk screening yang biasa kita lakukan itu biasanya
biasanya paling sering menggunakan silika gel ya. Dan fase gerak atau eluen itu cairan yang bergerak di atas fase diamnya, dia akan merambat ya. Nah, untuk fase geraknya ini tentu bervariatif ya, tergantung senyawa apa yang akan kita ambil ya, karena juga berdasarkan perbedaan kepolaran juga ya, yang tentunya adalah pelarut yang bersifat organik ya. Kemudian untuk prinsip KLT itu absorbansi. Nah, sudah terjawab ya, jadi penyerapan ya. Yang mana noda sampel uji akan terserap pada fase diam, sementara fase geraknya berupa cairan yang bergerak di atas fase diam ya. Kemudian komponen pada sampel akan terpisah berdasarkan seberapa banyak sampel terserap dalam fase diam dibandingkan seberapa banyak sampel larut pada fase gerak. Jadi memang penting sekali ini untuk mengetahui karakteristik dulu dari silikanya, apakah di sifatnya polar atau non polar. Nah, nanti bisa menjawab senyawa yang mudah untuk bermigrasi itu yang sifatnya polar atau yang non polar. Nah, ini untuk perangkat ya, perlengkapan yang biasa dibutuhkan dalam KLT. Yang jelas kita butuh chamber ya. Ada sih chamber khusus ya, jadi dia itu sudah memiliki tutup yang memang itu tutupnya, kemudian bentuknya itu kayak ada gerigi-geriginya gitu di bagian bawah chamber. Tapi kalau nggak ada ya kita bisa menggunakan beaker glass ya, tapi yang jelas harus punya tutup rapetnya atau yang tidak ada bagian ujungnya ya, yang itu bisa membuat kontak dengan udara, karena takutnya nanti pelarutnya bisa menguap, akhirnya hilangnya bukan karena keserap tapi hilang karena mengalami penguapan. Kemudian plat KLT yang jelas ya, kemudian garis pensil. Nah, di sini tapi yang perlu diperhatikan di sini untuk garis pensil tidak boleh terlalu neken banget ngebuatnya, karena nanti bisa merusak lapisan silika gelnya. Dan juga sampel. Nah, sampel ini yang saya sebutkan tadi ya, sampel ini ditotolkan pada garis yang sama dengan sampel yang lain, gitu ya. Jadi tidak boleh satu sini, satu sini, satu sini, nggak harus sejajar ya. Tentunya antara satu dengan yang lain juga harus ada jarak ya, jangan sampai bercampur. Nanti ketika bercampur tentu hasilnya nggak valid. Itu yang pertama. Yang kedua, pastikan betul ya, garis yang dibentuk ini, yang dari pensil atau kita kenal sebagai starting point-nya, harus berjarak dengan pelarut, jangan menempel banget. Kenapa? Karena nanti takutnya sampel yang itu berupa totolannya itu akan larut ya dalam pelarut. Hilangnya bukan karena naik ke atas, tapi hilangnya karena malah ngelarut di pelarut tersebut, sehingga hasilnya juga tidak akan valid seperti itu ya. Nah, kita biasa menggunakan silika gel. Nah, nanti kalau kalian baca-baca atau mungkin lihat-lihat jurnal penelitian atau mungkin nanti kita praktikum itu menggunakan silika gel 60F254. Nah, ini sebetulnya bermakna ya. Apa sih maknanya? Jadi biasanya kalau untuk keterangannya seperti ini ya, ada TLC silika gel 60F254 ya. Bahwasanya kalau untuk TLC ini bahasa Inggrisnya dari KLT ya. Untuk ukurannya dia menggunakan silika gel ya sebagai bahan untuk penyerap. Kemudian ukuran 60 ini ukuran ya, ukuran pori-pori. Jadi 60 Armstrong maksudnya, yang karena kalau kita ibaratkan di dalam itu seperti penyerap ya, penyerap yang antara satu dengan yang lainnya itu dia tersusun sangat rapi. Jadi jarak antara satu pori dengan pori yang lain itu 60 Armstrong seperti itu. Kemudian F254 itu berasal dari fluorescent ya, jadi fluoresensi atau perpendaran ya. Dia mampu berpendar di bawah UV. Kenapa? Karena ini nanti, nah itu tadi saya katakan tadi bahwasanya untuk mengidentifikasi senyawa yang spesifik itu sulit. Beda dengan yang KKT tadi yang nampak warna cukup ya. Tapi kalau untuk KLT ini nanti setelah di elusi itu bisa jadi semuanya nggak kelihatan, nggak ada warnanya. Tapi sebetulnya ada di dalamnya. Makanya kita butuh UV untuk memastikan apakah betul-betul ada atau tidak ada ya. Kemudian ada aluminium sheet. Aluminium ini sebagai penyokong nanti di bagian bawahnya itu. Jadi jangan sampai bocor ya. Bocor tuh maksudnya senyawa yang kita masukkan ke situ tuh malah ngerembes atau mungkin pelarutnya malah kemana-mana begitu. Jadi butuh penyokong yang kuat. Nah, ini ya salah satu yang bisa kalian pahami. Sebetulnya untuk silika gel itu tipenya beda-beda ya. Tapi di sini yang paling sering digunakan adalah silika gel 60F254 ya.
Nah, ini saya sebutkan tadi. Jadi kalau untuk tipe-tipe penyerap atau adsorbennya itu tidak hanya silika gel ya, tapi ada alumina, ada magnesium trisilikat, ada kalsium sulfat. Nah, semua tergantung kebutuhan kita ya. Kalau untuk silika gel itu bersifat asam, alumina bersifat basa, dan bahkan dari tingkat kepolarannya kalau silika gel lebih polar ya dibandingkan dengan alumina ya. Nah, ini kalau untuk silika gel kelebihannya itu bisa memisahkan hampir semua jenis senyawa ya. Artinya kita lebih aman menggunakan silika gel karena kita kan belum tentu begitu yakin ya di dalamnya itu senyawa apa aja. Jadi kalau menggunakan silika gel kan semuanya bisa terpisahkan ya. Jadi tidak ada yang hilang. Tapi kalau misalkan saya pengen steroid aja, oh bisa nih menggunakan alumina yang memang dia sifatnya nonpolar ya. Jadi dia bisa menarik senyawa steroid misalkan dan lain-lain ya. Tapi biasanya yang paling sering kita gunakan adalah yang silika gel. Nah, sekarang kita bahas adalah fase gerak KLT. Fase gerak atau pelarut ya, atau eluen. Nah, ini yang paling bisa digunakan adalah jenis pelarut organik ya, di mana urutan pelarut sesuai yang digunakan harus sesuai dengan efek elusinya yang disebut sebagai deret elotropik ya. Kemudian kekuatan elusi pelarut itu bertambah seiring dengan tingkat kepolarannya. Jadi urutan kepolaran kan harus hafal mana yang non polar, mana yang semi polar, mana yang polar begitu. Nah, ini berdasarkan tabel sebelumnya tadi ya. Jadi berdasarkan konstanta dielektriknya ya, yang paling rendah atau yang paling kecil itu adalah N-heksan, yang paling tinggi bisa menggunakan etanol, metanol atau air ya. Hanya saja kalau untuk pelarut ya, kenapa sih tidak menggunakan air ya, yang itu sudah bisa dikatakan sebagai pelarut polar? Kan kita kan untuk tujuan identifikasi. Identifikasi yang memang kita ingin mengetahui semua senyawa yang ada di dalam kandungan pada sampel tumbuhan misalkan ya. Jadi bisa dikatakan tidak semuanya kan pasti polar. Jadi kita butuh yang non polar begitu ya untuk identifikasi. Tidak menggunakan air tuh itu. Kalau air kan berarti otomatis yang ditarik semuanya adalah senyawa polar ya. Kemudian kekuatan elusi ya menentukan kemampuan suatu eluen untuk dapat membawa bercak atau noda merambat naik ya pada permukaan KLT-nya. Dan pemisahan bergantung pada interaksi antara komponen senyawa sampel dengan eluen ya, fase gerak dan silika gel. Jadi adanya interaksi antara fase diam ya, fase diam yang itu berbahan silika gel tadi itu sangat menentukan sekali dengan senyawa yang nantinya akan dirambatkan ya di sepanjang plat ukuran yang sudah ditentukan seperti itu ya. Nah, kalian harus paham dulu ya bahwasanya silika gel itu apakah dia sifatnya polar atau dia sifatnya non polar ya. Nah, di sini kita tahu bahwa silika gel ya itu memiliki gugus hidroksi OH ya. Yang mana gugus hidroksi OH ini menandakan kalau silika gel itu bersifat polar. Sehingga dengan demikian dapat berinteraksi dengan senyawa yang memiliki kepolaritasan tertentu ya. Interaksi yang terjadi dapat melalui pembentukan ikatan hidrogen misalkan atau interaksi yang lainnya ya. Nah, di sini dapat beroleh kesimpulan bahwasanya semakin polar komponen sampel atau analit, maka semakin kuat ikatan hidrogen itu akan terbentuk antara sampel dan silika. Nah, ini yang membuat bahwa sampel itu yang membawa senyawa polar tersebut akan tertahan lebih lama di situ. Berarti kan logikanya daya rambatnya lebih lambat ya dibandingkan dengan yang non polar karena dia akan membentuk ikatan hidrogen di sana pada silika gelnya sehingga akan didapat jarak tempuh yang lebih pendek dan itu sangat menentukan angka RF-nya pun lebih kecil ya. Ini contoh nih, komponen yang lebih bersifat polar akan berinteraksi lebih kuat pada fase diam yang bersifat polar. Sedangkan fase diam yang kita gunakan itu kan tadi silika gel ya, yang ada gugus OH-nya. Sehingga akan tertahan lebih kuat oleh fase diam. Sehingga akan terilusi lebih lambat ya. Nah, ini contohnya misalkan pemisahan campuran sampel yang mengandung senyawa polar dan non polar. Nah, yang bagian paling bawah ya, yang jarak tempuhnya paling kecil, ini yang bersifat polar
karena ini adalah senyawa fenol ya. Fenol itu kan bersifat lebih polar ya. Dan yang atas ini adalah yang bersifat non polar atau kurang polar ya, toluena. Nah itu. Jadi kecepatan ini sangat mempengaruhi. Karena apa? Karena sifat dari gel ini kan dia memiliki gugus hidroksi ya, yang itu nantinya akan memicu interaksi terbentuknya ikatan hidrogen seperti ini. Jadi dia akan tertahan lama di sini. Sedangkan yang enggak akan terbentuk ikatan sehingga akan melejit ke atas seperti itu. Tapi yang jelas tidak boleh melebihi batas ya, batas yang sudah kita tentukan. Nah ini hasilnya seperti ini nanti ya, nanti juga nggak akan kelihatan ininya enggak ya, tapi hanya berupa bercak seperti ini. Ini bercak yang merupakan hasil rambatan untuk senyawa yang lebih polar dibandingkan dengan yang lebih melejit ke atas ini yang sifatnya kurang polar ya. Sampai sini harapannya kalian bisa memahami ya. Nah, untuk uji kromatografi, ini sekalian saya untuk pengantar praktikum ya. Jadi harapannya nanti kalian bisa lebih mudah untuk memahami praktikum karena uji kromatografi ini agak lebih ribet juga. Kenapa? Karena alat-alatnya juga lebih lumayan banyak ya. Misalkan di sini untuk alat-alatnya kita menggunakan gelas kimia, chamber ya. Gelas kimia ini sebenarnya bisa juga sih untuk chamber ya, untuk penempatan plat KLT-nya kalau nggak ada chamber ya. Tapi sih lebih bagusnya chamber karena kan sudah ada tutup otomatisnya yang itu seperangkat ya. Cutter ya untuk memotong plat. Karena nanti plat itu kan dia bentuknya lempengan ukuran besar ya. Jadi kita harus motong satu persatu sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Kemudian tabung vial ya. Tabung vial ini untuk melarutkan ekstrak yang sudah diperoleh dari proses ekstraksi yang sudah dikeringkan. Karena nggak bisa kita menotolkan ekstrak yang masih kental ya. Harus kita encerkan dulu dengan pelarutnya sehingga mudah untuk kita totolkan. Dan ingat kalau untuk uji kromatografi KLT itu sampel yang dibutuhkan jauh lebih sedikit dibandingkan dengan KKT ya. Jadi kita nanti menggunakan totolan yang itu berasal dari apa ya, bukan berasal ya, menggunakan kapiler pipa apa namanya, yang itu ukurannya sangat kecil lah pokoknya. Kemudian pensil yang untuk menggaris batas-batasnya, oven di sini berfungsi untuk ini ya, mengeringkan plat. Kalau semisal ada yang basah atau apa, kita keringkan dulu sebelum kita totolkan begitu ya. Jadi betul-betul tidak mengandung air ya kalau untuk KLT. Kemudian lampu UV, nah ini yang saya katakan tadi beda dengan KKT yang mudah muncul warnanya, tidak perlu kita menggunakan UV sudah kelihatan bercak-bercaknya. Tapi kalau untuk KLT ada hasil yang sama sekali nggak bisa kelihatan. Jadi kita lihat itu kosong. Tapi ternyata ketika diperiksa pakai UV itu kelihatan. Nah itu bukan berarti nggak ada, hanya nggak nampak aja. Makanya kita butuh UV yang panjang gelombangnya 254 nanometer dan 366. Pipa kapiler, nah ini yang saya sebut tadi pipa kapiler ya. Jadi ukurannya sangat kecil, bahkan nanti kalau misalkan masih terlalu besar kita kecilkan lagi dengan pemanasan sehingga mendapatkan ujung yang sangat runcing ya. Runcing tapi bukan berarti bisa merusak KLT-nya, enggak. Artinya runcing itu artinya lebih volumenya jauh lebih sedikit. Lebih bagus lagi menggunakan mikropipet ya, yang ukurannya sudah jelas itu berapa mikroliter ya. Tapi kan tidak semua lab itu ada mikropipet ya. Jadi biasanya kita menggunakan pipa kapiler. Gelas ukur ya untuk mengukur berapa kebutuhan fase geraknya. Kemudian penggaris ya, ini satu set dengan pensil. Dan hot plate. Jadi hot plate juga bisa untuk memanaskan plat. Kalau nggak ada oven kita bisa menggunakan hot plate ya. Jangan mengeringkan, memanaskan plat KLT yang mungkin nanti habis disemprot ya. Kalau dia membutuhkan reaksi khusus ya. Jadi sebelum diamati menggunakan UV kita panaskan dulu sampai kering, tapi tidak boleh sampai gosong ya. Kemudian bahan-bahannya pelarut sebagai fase gerak ya, tergantung pelarut apa yang akan digunakan. Nah ini ekstrak. Nah ekstrak ini misalkan ekstrak daun kadamba misal ya, yang sudah diekstrak. Jadi kalau misalkan kalian kemarin binahong misalkan ya, berarti sampelnya binahong. Kalau misalkan sampelnya bambadotan ya, berarti pakai sampel itu ya. Kemudian aluminium coil dan plat KLT. Nah ini yang sudah seperangkat untuk uji KLT. Namun lain-lainnya ada tambahan misalkan seperti kertas saring ya. Ini untuk optimasi penjenuhan fase geraknya.
kemudian APD. Nah, kenapa sih harus menggunakan kacamata radiasi? Ini terutama untuk pengamatan menggunakan UV ya, dan sarung tangan atau glove dan masker. Karena juga dalam penyemprotan ya, penyemprotan yang itu harus dilakukan di ruang asam sebetulnya, tapi coba nanti kita lihat kemungkinan sih bisa, tapi harus dengan hati-hati, tidak boleh ada orang yang di belakang atau di depan kita menyemprot, jangan sampai mengenai orang lain ya. Oke, yang pertama adalah penyiapan sampel uji atau analitnya ya. Jadi untuk sampel uji ini bisa berupa hasil dari ekstraksi yang kita kenal dengan ekstrak atau berupa partisi ya, atau hasil partisi ya, itu berupa fraksi. Tergantung senyawa yang akan kita gunakan berasal dari ekstrak atau fraksi. Tapi lebih bagusnya sebenarnya dua-duanya ya, karena kan kita pengen ngelihat konsistensinya seperti itu setiap tahap-tahapnya. Nanti jangan sampai tahap ekstraksi ada, fraksinya nggak ada. Nah, ini senyawanya kemana kan begitu. Nah, di sini biasanya kita membutuhkan vial ya, tabung vial atau tabung kecil ini untuk melarutkan ekstrak yang masih kental. Kita juga sesuaikan dengan pelarut awalnya. Jadi kalau pelarut awalnya menggunakan metanol, ya harus diencerkan dengan metanol, nggak boleh dengan yang lainnya ya. Nah, catatan khusus nih ya, pada larutan simplisia jika masih terdapat bagian yang tidak terlarut, maka dilakukan penyaringan. Jangan sampai ada yang masih masih berupa serbuk atau apa, itu nggak boleh, atau potongan-potongan daun itu nggak boleh ya. Namun kalau dalam bentuk filtrat, yaitu hasil dari ekstraksi, itu kalau misalkan terlalu kental atau bahkan kering, biasanya diencerkan dulu dengan pelarut yang sesuai dengan dia mengekstraksinya pakai apa. Yang kedua adalah penjenuhan chamber. Nah, kenapa sih perlu dijenuhkan dulu? Nggak langsung aja Bu, dituangkan aja atau langsung dicelupkan aja pada chamber yang berisi fase gerak pelarut. Enggak ya. Tujuannya di sini untuk menyamaratakan tekanan uap ya, tekanan uap dari fase gerak. Jadi biarkan dulu dia pemanasan dulu lah ya. Artinya betul-betul kondisinya sudah kondusif baru kita masukkan. Nah, di sini ada perbedaan ya, perbedaan antara chamber yang dijenuhkan dengan tidak dijenuhkan. Tentunya lebih bagus yang sudah dijenuhkan daripada yang belum dijenuhkan. Dengan cara bagaimana? Yang pertama kita bisa menggunakan kertas saring ya sebagai uji coba dulu ya, yang kita letakkan di bagian pinggir chamber ini ya. Sama sih seperti kita mencelupkan KLT. Nah, kita tutup seperti pada uji KLT, lalu kita biarkan dia merambat dalam waktu tertentu. Nah, sebagai parameternya kalau misalkan pelarutnya sudah sampai ke ujung atas kertas saring, maka dinyatakan sudah jenuh seperti itu ya. Nah, ini adalah kertas saring yang berwarna merah ini chambernya, dan ini adalah eluen atau pelarutnya. Nah, ini contoh kalau semisal tidak dilakukan penjenuhan. Jadi ini hasil KLT atau hasil elusi ya, tanpa dan dengan penjenuhan chamber. Jadi yang nomor 1 itu adalah spironolakton, yang kedua adalah furosemid, yang A itu tanpa penjenuhan, yang B dengan penjenuhan. Kalian bisa lihat dong hasilnya seperti apa. Bagus yang mana sih pemisahannya? Ternyata bagus yang B dengan penjenuhan. Yang A warnanya sudah nggak jelas ya, bahkan yang satunya sampai menyeberang ke batas atas ya. Ini menandakan kalau kondisi tekanan uapnya tidak stabil di dalam itu. Jadi perambatannya bukan karena faktor dia polar atau nggak polar, tapi karena tekanan uapnya itu belum stabil di dalamnya. Makanya perlu kita jenuhkan. Yang ketiga adalah penotolan sampel uji. Nah, ini beda dengan KKT yang mungkin kita cukup menotolkan dengan sumbernya, tadi itu kan menggunakan tinta ya, cukup dengan spidolnya kita totolkan di sini. Nah, gini enggak, harus betul-betul secara konsentrasinya tepat seperti itu. Makanya kita harus menggunakan bantuan ini ya, mikropipet kalau ada, kalau nggak ada ya pipa kapiler ya. Dengan mencelupkan bagian ujung pipa kapiler pada vial yang berisi sampel uji yang kemudian ditotolkan pada plat KT-ALT. Jelasnya kalau untuk sampel ujinya harus diencerkan terlebih dahulu ya, kalau memang itu masih berupa ekstrak kental atau kering. Namun setelah kromatografi, kok nggak kelihatan sama sekali. Nah, itu kemungkinan besar ada kesalahan dalam pentotolan, makanya dilakukan pentotolan ulang ya. Jadi totolkan ulang. Jadi
Biasanya sih kalau untuk KLT itu kan ada kayak sisa rambatannya ya, apa ya, kayak bercak-bercak yang itu mungkin samar atau apa, itu sudah bukti kalau dia tuh merambat. Tapi kalau sama sekali kosong dan nggak ada bekas rambatan, ya itu berarti sebenarnya dia nggak naik ke atas ya, nggak merambat. Makanya perlu dilakukan pentotolannya. Kemudian yang keempat ya, elusi noda sampel pada plat KLT dalam chamber ya. Jadi setelah eluen di dalam chamber itu jenuh, maka tutup segera dibuka chambernya. Kemudian plat KLT yang telah ditotolkan sebelumnya itu dimasukkan ke dalam chamber dengan posisi setegak mungkin ya. Jangan sampai dia terlalu miring, apalagi sampai terendam tuh totolannya, nah, hilang. Tapi kalau tegak kan, apalagi kalau pelarutnya sudah kita ukur, jangan sampai melebihi batas starting point ini, cukup di sini aja. Nah ini yang berwarna biru ini pelarutnya atau eluen. Nah ini adalah starting point yang sudah ditotolkan senyawa atau sampel. Setelah itu tutup chamber dengan segera, jangan biarkan sampai pelarutnya menguap, nanti hilangnya bukan karena merambat tapi malah menguap itu tadi ya. Dan biarkan merambat pada plat KLT hingga batas atas. Jadi harus perhatikan, jadi nanti kalau kalian praktikum direkam ya. Jadi kapan dia sudah mulai merambat, kapan dia sudah melewati batas harus segera di off kan atau segera ditutup, dibuka dan diangkat ya. Kemudian setelah diangkat, tapi ingat angkatnya tidak boleh pakai tangan langsung dicomot tuh nggak boleh ya. Nanti bisa tangan kita mengenai bercak-bercak tadi itu malah merusak tampilan untuk pengamatan ya. Jadi harus menggunakan pinset, itu pun di bagian ujung yang tidak terkena rambatan untuk eluennya bersama sampelnya. Kemudian untuk pengamatan ya, pengamatan dan penandaan plat KLT. Nah, di sini jika senyawa-senyawa atau komponen-komponen senyawa yang telah terpisah itu berupa zat warna, nggak pusing kita. Cukup ukur aja panjang jarak tempuhnya, kita bagi dengan jarak tempuh pelarut, selesai, itu nilai RF. Tapi yang jadi masalah adalah ketika tidak menimbulkan atau tidak muncul krom atau warna yang saya sebutkan tadi ya. Nah ini bukan berarti cukup sekian dan terima kasih, harus kita analisis lebih lanjut ya menggunakan pengamatan UV seperti itu ya. Jadi menggunakan sinar UV atau di bawah sinar UV dengan panjang gelombang 254 dan 366. Kenapa menggunakan ini? Nanti ada alasannya tersendiri ya. Atau mungkin dapat dilakukan dengan penyemprotan dengan reaksi tertentu kalau memang kita menginginkan senyawa-senyawa yang spesifik ya, seperti kayak uji screening kemarin. Jadi kalau semisal berupa alkaloid itu menggunakan reaksi apa atau reagen apa, flavonoid itu menggunakan reagen apa, itu sama. Nanti yang kita lihat adalah perubahan warna yang muncul. Nah ini pada gambar sebelumnya yang kosong ini bukan berarti nggak ada ininya ya. Ini setelah dilakukan kromatografi ya, setelah di running, istilahnya di running itu dibiarkan melakukan prosesnya, dalam hal ini adalah proses elusi ya. Dan ternyata kosong, nggak ada. Waduh, hilang kemana? Wah, berarti nggak ada senyawanya. Nah, itu kita jangan sampai berhenti di situ. Makanya kita lakukan pengamatan UV. Yang pertama adalah pengamatan UV 254. Nah, ternyata berwarna hijau seperti itu. Dan ternyata baru kelihatan nih totol-totolannya. Tapi perhatikan betul ketika menggunakan UV, kita tidak boleh langsung tangannya masuk yang itu nanti langsung kena sinar UV, karena sinar UV itu kan bersifat ini ya, karsinogenik juga ya, artinya bisa berbahaya untuk kulit, mata. Jadi mata pun harus menggunakan kacamata radiasi seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Nanti ketika dikeluarkan, loh kok hilang, dimasukkan kok ada. Nah, makanya kita butuh tanda. Biasa kita menggunakan pensil. Jadi tangan kita yang masuk ya, tapi ingat tangan kita harus menggunakan glove ya, glove yang tebal ya, yang khusus. Jadi tidak tertembus oleh sinar UV ya. Jadi di dalam itu tangan kita sambil mata kita mengamati dari luar itu melingkari yang diidentifikasi ada bercak-bercaknya. Nah, misalkan ini bercak, ini bercak, dilingkari di seperti ini ya. Anggaplah ini adalah totolan 1, ini totolan 2. Jadi totolan 1 itu ada 3 bercak.
dan totalan 2 itu cuma ada 1 bercak. Biasanya yang satu ini pembanding biasanya untuk mengetahui yang memiliki kesamaan itu senyawa yang mana sih, ukuran RF-nya berapa. Nah, apakah cukup UV 254? Ternyata tidak, karena dikhawatirkan ada senyawa lain yang tidak muncul ketika diamati menggunakan UV 254. Makanya kita pastikan lagi dengan UV 366 ya. Nah, di sini pada contohnya ternyata setelah di UV 366 ternyata masih menunjukkan bercak yang sama. Berarti memang tidak ada senyawa yang lain di sana. Karena bisa saja kemungkinan ketika di UV 254 ada, nggak ada ya. Ketika di UV 366 itu ada. Ada juga yang di UV 254 itu nggak ada, tapi ternyata di UV 36 nggak ada. Begitu ya. Jadi kita harus mendapatkan hasil dari kedua ini, baik itu UV 254 maupun UV 366. Sama ya caranya untuk yang 36 kita lingkari juga. Tapi karena ini pada contoh bercaknya sama atau nodanya sama, jadi ya cukup, tidak perlu ada tambahan lingkaran lagi ya, atau tidak cukup penandaan lagi. Nah, ini bedanya nih UV 254 sama UV 366. Jadi kalau untuk UV 254 ya itu plat KLT akan berpendar atau berfluoresensi dari sampel akan berwarna dan sampel akan berwarna gelap ya. Dari plat KLT-nya yang berpendar ya atau yang mengalami fluoresensi gitu ya. Kemudian untuk UV 366 justru nodanya yang akan berpendar. Jadi makanya dia lebih sensitif sebetulnya. Jadi kalau ada noda yang mungkin kecil atau mungkin tidak teramati pada UV 254 itu bisa teramati pada UV 366 karena yang berpendar itu adalah nodanya. Sedangkan kalau pada UV 254 yang berpendar itu adalah platnya begitu ya. Kemudian kalau UV 254 itu penampakannya dikarenakan adanya interaksi antara sinar UV dan indikator fluoresensi yang terdapat pada plat. Masih ingat ya tadi ya, ada kemampuan fluoresensi 254. Nah, itu yang membuat KLT-nya itu bisa berpendar di bawah UV gitu ya. Sedangkan kalau UV 366 penampakan yang terjadi tersebut karena adanya interaksi antara sinar UV dengan gugus kromofor yang teringat pada ausokrom yang ada pada noda. Jadi noda itulah yang sudah dipastikan ada karena dia berwarna ya sebetulnya ya. Jadi ada gugus kromofornya yang membuat dia berpendar. Kemudian untuk UV 254 ya, fluoresensi yang tampak itu merupakan emisi cahaya yang dipancarkan oleh komponen tersebut ketika elektron yang tereksitasi dari tingkat energi dasar ke tingkat energi yang lebih tinggi. Kemudian kembali ke keadaan semula sambil melepaskan energi. Sedangkan kalau pada UV 366 fluoresensi yang tampak tersebut merupakan emisi cahaya yang dipancarkan dari komponen tersebut ketika elektron yang tereksitasi dari tingkat energi dasar ke tingkat energi yang lebih tinggi. Kemudian kembali ke keadaan semula sambil melepas energi sehingga noda yang tampak pada lampu UV 36 terlihat lebih terang karena silika gel yang digunakan tidak berfluorensi pada sinar UV 366. Karena kan kemampuan platnya hanya mampu berpendar itu pada UV 254. Jadi yang berpendar pada UV 366 itu adalah noda atau bercaknya ya. Nah, kemudian kalau seandainya sulit juga ya mengamati warna, makanya kita menggunakan reaksi tambahan ya, reaksi noda. Nah, ini biasanya ada yang bersifat umum, ada yang bersifat khusus ya. Kalau yang bersifat umum biasanya kita menggunakan uap iodium, namun karena dia itu mudah hilang, bercaknya nggak tahan lama juga. Atau mungkin bisa dibuat permanen sih ya dengan menyemprot larutan 0,5% benzidin dalam alkohol absolut, atau bisanya menggunakan H2SO4 pekat ya. Nah, sehingga setelah dilakukan pemanasan itu bercak akan berwarna gelap ya atau hitam yang sudah mengalami destruktif. Dapat juga digunakan H2SO4 70% ya dalam etanol, 50% dalam air atau 70-80% dalam air ya. Nah, kalau yang khusus ini yang ingin mengetahui kandungan spesifik ya. Ini sama dengan yang screening fitokimia kemarin. Jadi semprot reagen misalkan menggunakan reaksi Dadeldorf. Ini untuk mendeteksi alkaloid. Jadi kalau misalnya nanti setelah disemprot kemudian diamati menggunakan lampu UV dan menunjukkan warna pekat merah, pekat orange pekat atau sampai ke merah, itu berarti dia positif alkaloid. Atau menggunakan F2CL3 untuk mendeteksi senyawa fenolik ya. Atau menggunakan vanilin atau asam sulfat itu mendeteksi senyawa terpenoid ya, LB mendeteksi steroid, aluminium klorida mendeteksi flavonoid seperti itu. Nah, ini untuk menyemprot juga ada ininya ya, ada tekniknya ya. Jadi
kita menggunakan tabung spray atau tabung semprot khusus seperti ini ya, yang mana tekniknya itu biasanya paling direkomendasikan tuh oleh Waldi ya, yang menggunakan alur seperti ini, disemprot dengan zigzag seperti ini, lalu naik ke atas dan sampai ke bawah. Nah, ini akan saya tampilkan video bagaimana sih prosedur KLT ya, yang bisa kalian amati satu persatu, baik itu dari bahan, alat yang dibutuhkan, dan bagaimana sih cara untuk memeriksa ya senyawa-senyawa yang ada di dalam plat KLT. Nah, ini adalah proses elusi ya, yang harus diperhatikan betul, jangan sampai melewati batas atas.
Setelah itu diangkat menggunakan plat, pipet maksudnya. Kemudian disemprot. Di sini menggunakan H2SO4 10% ya. Oke, di akhir tadi sampai saya liatin lagi ya. Jadi kalau dilihat ya dari sinar tampak yang artinya tidak menggunakan UV ya, itu seperti ini. Ya kalau kalian perhatikan kan kayak nggak ada apa-apa ya, kosong ya di sini ya. Tapi setelah disemprot terlebih dahulu ya, baru dia kelihatan nongol nih, ada bercak di sini. Lalu kita pastikan lagi menggunakan UV 254 ya, yang mana platnya yang berpendar. Jadi ada di sini dan di sini nih kelihatan nih. Nah, ini ya, ini 1 dan 2 ini. Kemudian yang UV 366 di mana nodanya yang berpendar tapi platnya nggak berpendar. Nah, semakin jelas kelihatannya. Tuh, ini. Jadi adalah perambatannya nih. Jadi yang bisa kita lihat itu adalah ini, kemudian ini ya. Nah, untuk pengukuran RF-nya begitu dengan cara yang tadi diukur berapa jaraknya ya, jarak antara startingnya sampai ditemukannya ada bercak ya. Begitu pula dengan yang ini. Kalau yang ini kan warnanya agak beda nih, warnanya biru. Nah, ini satu ini ya, satu bercak ini ya, begitu. Dan ini juga satu bercak nih. Ya, itu bisa kita simpulkan demikian. Jadi memang tidak bisa hanya satu menggunakan sinar tampak aja, tidak menggunakan apa-apa ya. Nah, ini penjelasan tambahan. Jadi penjelasan tambahan itu untuk mengukur RF sebetulnya sama ya dengan KKT ya, rumusnya yakni jarak yang ditempuh oleh komponen analit per jarak yang ditempuh oleh pelarut ya. Jadi kalau semisal ini adalah jarak pelarut ya, jadi dari starting point sampai batas pelarut ini adalah jarak yang ditempuh oleh pelarut, sedangkan jarak yang ditempuh oleh analit itu ya tergantung bercak yang muncul. Nah, semisal ini adalah sampelnya, ini adalah pembandingnya ya. Misalkan untuk yang pertama, noda yang pertama ini diperoleh di sini, noda yang kedua di sini, noda yang ketiga ke sini. Nah, ternyata kalau kita ukur ya jaraknya dari starting point untuk yang noda pertama itu 1,6 cm, sedangkan noda yang kedua kita ukur dari starting pointnya 2,2 cm dan noda yang ketiga kita ukur 2,9 cm. Lalu kita hitung RF-nya. Nah, di sini untuk panjang pelarut atau jarak tempuh pelarutnya 4 cm. Berarti kalau untuk yang noda 1 itu 1,6 per 4 ya. Ketemulah RF-nya 0,4. Nah, untuk yang noda 2 begitu. Karena jaraknya adalah 2,2 cm, pelarutnya jaraknya 4 cm, jadi 2,2 per 4. Ketemunya 0,55. Sedangkan noda 3 juga begitu, ditemukan RF-nya 0,73. Nah, pembanding di sini sebagai untuk mengetahui dari sekian banyak bercak ini mana yang memiliki kemiripan dan itu bisa kita simpulkan adalah senyawa pembanding tersebut. Kan di sini menggunakan senyawa pembandingnya adalah piperin ya. Piperin itu memiliki RF-nya 2,2 ya. Maka dapat kita simpulkan ternyata dari bercak atau noda yang ada pada sampel tumbuhan yang ukurannya sama 2,2 itu berada pada noda 2. Nah, ini berarti dimungkinkan ini adalah senyawa piperin. Oke, itu ya untuk identifikasinya. Nah, sekarang saya ambil contoh, sebetulnya kalian bisa baca nih di Farmakope Herbal itu sudah banyak profil-profil yang berdasarkan jenis tanaman yang ada di situ, minimal ya, karena sudah banyak banget tuh tanaman-tanaman yang ada di situ, bahkan beberapa yang sudah kita praktikkan juga untuk ekstraksi. Tapi kalau untuk yang enggak ada di situ, kalian bisa lihat dari jurnal-jurnal penelitian yang sudah melakukan penelitian terkait sampel itu, lalu dilihat hasil profil kromatografinya ya. Di sini contohnya adalah kulit kayu manis ya. Biasanya kulit kayu manis itu mengandung senyawa sinamaldehid ya. Dilakukan kromatografi lapis tipis ya. Fase geraknya N-heksan dan etil asetat ya.
inensan pekat dan etil asetat perbandingan 9:1, fase diamnya menggunakan silika gel 60 F254 ya. Larutan ujinya 50% dalam etanol pekat ya, digunakan larutan jika LT. Larutan pembandingnya menggunakan sinamaldehid 1% dalam etanol. Jadi ini sebagai pembandingnya, apakah betul-betul ada sinamaldehidnya atau enggak ya. Kemudian untuk volume penotolannya 20 mikroliter. Ini kecil banget ya, 20 mikroliter ini harus biasanya menggunakan mikropipet harusnya ya. Ya kalau enggak ya itu tadi pipa kapiler tapi agak dikecilin lagi ya. Biasanya bisa menggunakan pemanasan sedikit. Deteksinya menggunakan anisaldehid asam sulfat LP. Panaskan lempeng pada suhu 100 derajat Celcius ya selama 5-10 menit dan juga pengamatan menggunakan sinar tampak. Hasilnya seperti apa? Seperti ini ya. Jadi ini adalah S sampel, P itu pembanding. Jadi sama ya prinsipnya dengan apa yang sudah saya jelaskan tadi, dihitung RF jaraknya dulu ya dari starting pointnya dari bercak nomor 1, 2, 3, 4, 5 ini memiliki jaraknya berapa lalu dibagi dengan jarak pelarut, diperoleh RF ya sudah ada di sini RF 1 0,25 sampai RF 5 ya 0,87. Nah, sedangkan kita punya pembanding sinamaldehidnya setelah dihitung RF-nya itu adalah 0,46. Jadi yang memiliki kesamaan dengan sinamaldehid itu adalah bercak nomor 3 ya. Berarti nomor 3 ini adalah senyawa sinamaldehid yang itu diperoleh dari kulit kayu manis ya. Oke, itu yang dapat saya jelaskan terkait kromatografi. Nanti untuk selanjutnya saya usahakan minggu ini untuk kromatografi yang tipe kolom ya, karena untuk persiapan UTS kalian di minggu depan. Terima kasih dari saya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.